Hmm. Halo, oke. Sambil nunggu teman-temannya, Kak Fit mau ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Gimana kabarnya hari ini, Andre Baik, sama Kak. Nanda? Baik ya. Udah makan malam belum? Belum, nggak. Oh, biasanya makan malam nggak kamu? Apa, Kak? Biasanya makan malam Iya, nggak? tapi habis les. Oh, habis Ya, les ya? Oke, oke. Lagi ujian apa, belum, Andre? Kak. Belum. Kapan? Minggu depan apa ujiannya? Iya, Kak. Oh, minggu depan. Oke. Kalau Nanda gimana? Nanda kabarnya hari Baik, ini? Kak. Baik ya. Gimana? Kamu udah makan malam belum? Udah, Kak. Udah ya? Nah, Kapit izin minum dulu ya. Ya. Nah, biasanya Kapit minumnya di tumbler ya. Nah, ini teman-temannya udah hadir. Oke. Kapit sambil nunggu teman yang lain. Coba dibuka dulu ya. Dari LMS-nya disiapkan. Visual Studio Code-nya juga ya, siapkan ya. Nah, kita hari ini ngoding ya. Dan banyak ngoding. Oke, halo Leon. Halo Darel, Halo, Kavana. Kak. Ya. Gimana Leon kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oh iya, kemarin Nanda rumahnya di mana Nanda tinggalnya? Nanda, Eh, di Riau, Kak. Riau ya. Riau Mm-mm. itu kena ini nggak Nanda? Banjir nggak? Enggak. Oh nggak. Nah, syukur deh kalau nggak kena. Yang kena tuh daerah mana aja, Nanda?
Aceh, Sumatera Barat, sama Sumatera Utara kalau nggak salah. Hmm, oh ya. Riau itu masih jauh ya berarti kamu ya? Iya, Oh, dia saya ingat Kak Fit, Sumatera tuh Nanda, Kak Fit ingatnya Nanda. Nah, yang tinggal di Sumatera kan? Oh, Sumatera Barat ya. iya. Oh, kalau Riau, kamu di Pekanbarunya. Enggak, Kak, di kabupaten ya. Oh, kabupatennya di mana? Kabupaten Bengkalis. Oh, oke. Masih jauh berarti ya. Itu dataran tinggi ya? Oh, itu di pesisir, Kak. Pesisir. Iya, Oh ya, banjirnya yang ke arah ini ya, Sumatera Utaranya tengah sampai ke Sumatera Barat ya. iya, Oh iya. Oh ini ya ya, Kak baru lihat. Dari Riau jauh. Kak pikir deket apa? Nah dari sana ya. Wah, Kak ingat siapa murid Kak jadi Sumatera ya? Karena waktu itu Sumatera. Oh iya Nanda ya. Syukur deh kalau nggak. Tapi iya, nggak ada saudara yang ke sana ya? Nggak enggak, ada saudara, kamu nggak ada saudara ya? enggak. Iya. Soalnya teman Kafit banyak tuh yang kena banjir ya di sana ya. Nih, ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil tahu teman-teman yang lain ya sambil nunggu teman yang lain nih. Kafit lihat. Tuh ya, banjirnya luas banget. Hmm, kenapa di sini ikut banjir? Nah, itu ya. Oh, di sini ya. Kalau Nanda di pesisir sini ya, rumahnya ya. Iya, Hmm, iya iya. Nah, Kafit di sini. Oke, kita sambil mulai aja ya. Nah, Kak ini kayaknya sudah pada hadir, sudah banyak ya. Nah, ada Gomez juga. Oke, Kak mulai ya, siap ya untuk belajar hari ini. Nanti kita akan coba adakan games lah di tengah-tengah ya, sambil kita ice breaking ya. Oke, tapi Kak mulai dulu karena ini kita akan full ngerjain codingan ya, sebuah proyek yang namanya aplikasi memory card. Nah, hari ini itu kita akan buat sebuah apps. Nah, apps-nya itu adalah bentuknya ya CLI ya. Jadi kayak yang kemarin kita jalankan lewat terminal ya. Nah, coba. Nah, aplikasi memory card. Kalau yang minggu kemarin atau minggu lalu di hari Selasa ya, kita buat aplikasinya kan menggunakan namanya PyQt ya. Nah, library-nya. PyQt itu buat apa? Untuk membuat sebuah tampilan jendela seperti ini nih. Ya. Nah, nanti aplikasinya kita buatnya seperti ini lagi, tapi untuk memory card ya. Kalau memory card itu artinya apa sih? Kartu penyimpanan kartu ya, memory card. Nah, penyimpanan kartu. Jadi nanti fungsinya adalah aplikasinya itu bisa menanyakan pertanyaan acak dari satu set ya. Kemudian aplikasinya bisa memeriksa kebenaran ya jawaban yang diberikan. Mirip kayak yang minggu lalu ya, kita buat aplikasi tanya jawab. Nah, di hari ini pun hampir sama, tapi ada memo cardnya atau ada penyimpanannya. Nah, jadi kan hubungannya dengan database ya biasanya kalau istilah-istilahnya lah, penyimpanan sebuah data. Oke, mari kita pertimbangkan tugasnya.
Nah, jadi kalau fungsionalnya adalah dia bisa menyimpan pertanyaan dan pilihan jawaban, ya. Nah, jadi nanti kita buat sebuah pertanyaan, jawaban, mau dia ada satu, dua, tiga pertanyaan atau sampai 10 pertanyaan, kita simpan. Ya, aplikasinya bisa menyimpan pertanyaan. Kemudian bisa memberikan modul acak untuk menampilkan pertanyaan. Nah, jadi kayak ujian nanti. Kalian tahu nggak? Atau kalian ngalamin nggak waktu SD ujiannya pakai ujian komputer atau masih kertas ujiannya? Ujian komputer, Kak. Komputer ya, oke, Gomez komputer. Nah, kalau komputer itu kan, kalau misalkan Gomez nih misalkan, Gomez sekelas dengan Leon gitu. Kalau Gomez sebelahan dengan temannya, itu pasti pertanyaannya berbeda, iya nggak? Nggak Ya, mungkin Kak. pertanyaan Dirandomin. dirandomin. Nah, betul Gomez ya. Dirandomin karena pertanyaannya itu nggak boleh sama sebelahan. Nah, makanya dia harus diacak. Nah, nih, ya kan? Diacak. Misalnya, Gomez ujian apa? Semua mata pelajaran, Kak. Semua mata pelajaran ya. Contoh Iya. ambil matematika, ya matematika. Ke MTK. MTK ini dibuat ada 100 soal, ya 100 soal. Nah, 100 soal ini tapi tipe B misalkan. Kata Kafe tipe A. Soal yang tipe A, isinya 100 soal tipe A. 100 soal lagi, 100 soal lagi tipe B, ya. Nah, 100 soal lagi tipe C. Jadi semuanya ada 300 soal. Tipenya ada tiga, tipe A, B, C. Gomez itu dapat tipe A. Leon dapat tipe B. Misalkan Bobby dapat tipe C. Nah, kemudian disilang sama guru. Misalkan Gomez duduknya paling ujung, ya, duduknya paling ujung misalkan paling kiri. Ini Gomez, Leon, Bobby. Tipe A, tipe B, tipe C. Terus sebelahnya tipe A, tipe B, tipe C. Terus sampai ke ujung. Nah, dari situ pasti akan diacak dan soalnya berbeda-beda. Nah, ya, kebayang ya kalau soal ujian itu ternyata bukan cuma 100, tapi bisa sampai 300, ya. Nah, aplikasi memory card nanti kita akan buatnya seperti itu. Nah, ya. Jadi bukan hanya 1 sampai 10 soal, bisa sampai 20. Tapi nanti kalau kita buatnya, contohlah, Kafit nanti akan buatkan sampai 5 soal aja, ya. Jadi bisa diacak. Kelihatan tuh di random. Nggak berurutan. Kalau berurutan enak nyonteknya ya. Nah, nomor satu, nomor dua pakai kode-kode tuh. Wah, ya gitu. Jadi makanya ada namanya modul acak. Modul acak tuh namanya modul random. Tadi Gomez sudah benar ya. Kata Gomez random. Tapi modul yang digunain yang namanya random juga ya. Gitu. Ya, kalau antar muka aplikasinya gimana? Mirip seperti ini. Ya, sebelahnya nih. Mirip. Nah, kayak begini. Nah, ini namanya aplikasi memory card. Oke. Jadi ada village. Nih, ya. Ini ibaratkan pertanyaannya ya. Question. Kemudian ini answer options. Ya, pilihan jawabannya. Ya, kita choose. Saya choose ini, ya, ini. Kemudian kita submit ya, atau kita jawab, kita answer. Nah, bertemu tampilannya seperti ini. Nanti kita buat seperti ini ya. Oke, konfirmasi kualifikasi. Nah, aplikasi berjendela. Aplikasi berjendela tuh kalau bentukannya tuh seperti ini ya. Ini aplikasi berjendela nih. Ya. Aplikasi berjendela itu apa sih maksudnya?
Ya, sebuah program yang tampil di jendela, aplikasi yang tampil di Windows gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Windows. Jadi terdiri dari apa? Nah, ada namanya jendela utama, ada widget ya kemarin, kemudian ada jendela tambahan ya. Kalau aplikasi berjendela itu pasti dia bisa interaksi dengan pengguna ya menggunakan mouse, keyboard ya. Jadi itu namanya aplikasi berjendela. Berjalannya di tampilan desktop atau Windows yang kita gunakan. Nah, Windows utama, jendela utama itu merupakan yang menampung pertanyaan. Nih, ya. Dia menampung pertanyaan. Kemudian untuk jendela tambahan, dia menampung apa ini namanya? Additional window. Ada yang tahu? Additional window untuk menambahkan apa? Hasil ya, result misalkan. Contoh, kita mau nambahin result. Nah, kita menggunakan namanya additional window. Kalau widget adalah susunan dari ini isinya ya. Nah, kontennya. Kontennya mau kita taruh mana? Kalau kita taruh sini, nanti munculnya di sini. Itu namanya widget ya. Penataan. Oke. Modul PyQt. Kita ada namanya Qt Core ya, namanya modul Qt ya. Nah, ini untuk tampilan jendelanya. Ini harus kita tambahkan. Kemudian ada widgets. Widgets ini ada dibagi-bagi lagi ya. Nah, ada modul namanya label ya. Nih, ada label, ada box layout ya, ada horizontal box layout. Oh, ini yang vertikal. Ya, kemudian nanti ada button ya. Nah, masih banyak lagi. Ini harus tahu juga ya. Nah, cara membuat mengalihkan tombol dan tulisan. Jadi menggunakan ini penjelasannya. Kalau label dia bukan prasasti ya. Maksudnya label itu seperti ya tulisan saja ya, bukan prasasti nih. Ya, label itu hanya tulisan. Ya, labeling namanya ya. Kemudian widget ini adalah jendela aplikasinya. Misalkan tadi kalau bentuknya adalah kotak, ya berarti susunannya horizontal atau vertikal diatur ya. Tombol button ya. Tombol saklar radio button. Oke. Kemudian metode apa yang bertanggung jawab membuat tata letak? Ada namanya layout ya. Nah, nih ada ada vertical box layout dan juga ada horizontal box layout ya. Nah, kalau yang begini dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan nih, Kafit mau nanya nih. Ya. Nah, kalau question dengan ini namanya text box ya. Kalau ini namanya label. Ini namanya label. Oke. Kalau ini namanya text box ya, text box. Oke, label dengan text box namanya vertikal atau horizontal Kafit gunain. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Coba. Question dengan text box. Kafit menggunakan apa biar dia sejajar dari kiri ke kanan? Ayo, coba. Ada yang bisa jawab? Ayo. Atau Kafit panggil? Ini Nah, maksudnya coba. gimana, Kak? Ini susunannya. Nih, ini question ini adalah label.
kotak ini adalah text box namanya. Nah, Iya. Kafit nyusun dia dari kiri ke kanan, pakai horizontal atau vertikal? Horizontal. Horizontal. Horizontal ya. Nah, kenapa horizontal? Pertanyaannya, tahu nggak kenapa horizontal? Kenapa horizontal? Karena dari kiri ke kanan ya. Nah, dari kiri ke kanan. Kalau dari atas ke bawah, itu namanya apa? Vertikal. Vertikal ya. Nah, gini nih. Kafit gambar garis dari atas ke bawah namanya vertikal ya, vertikal. Kalau dari kiri ke kanan namanya garis horizontal ya. Nah, ini harus tahu nih. Oke, garis horizontal. Kalau dari atas ke bawah namanya garis vertikal ya. Nah, kalau Kavit buat question dengan teks dengan kotak text box, ini ya namanya text box nih kotak nih ya. Label dengan text box question, maka ini Kavit menggunakan namanya horizontal ya. Nah, kemudian dari question correct answer, wrong answer, terus ada wrong answer sampai 3. Ini Kavit menggunakan apa biar dia dari atas ke bawah? Nah, gini. Pakai apa? Nih, ada question, ada correct answer, ada wrong answer lagi. Pakai apa ini? Nah, coba. Ayo pakai apa? Vertikal. Vertikal. Ya, betul, Leon. Pakai vertikal dia. Ya. Jadi nanti kita akan buat vertikalnya dulu. Ya, vertikal, ya kan? Baru bawahnya ada horizontal untuk question sama text box ya. Correct answer dengan text boxnya sendiri, wrong answer option one, wrong answer option two sampai 3 juga sama ya. Jadi yang paling pertama adalah vertikalnya dulu karena dia buat menjadi 5 di sini ya. Nah, ada question, correct answer, wrong answer ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, jadi dia vertikal dulu semuanya. Baru nanti dia ke horizontal. Nah, ini harus tahu dulu kita harus bisa baca bentukan apps-nya ya sebelum buat apps nih. Ya, pesan Kafit adalah kalau mau buat aplikasi ya berjendela seperti ini, kita harus pahami dulu layoutingnya ya. Nah, layout atau susunan. Nah, kira-kira kita mau gunakan vertikal atau horizontal? Kita lihat dulu. Nah, ya gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Kafit lanjut. Kalau aman, kasih emot jempol aman ya. Kalau belum aman, coba Kafit pengen tahu. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, Darel, Andre. Nah, coba Leon aman ya. Oke. Nah, Tikafit di akhir coba tanya satu-satu ya. Nah, challenge. Gimana nanti bisa nggak ya ikutinya? Oke. Nah, begini nih kata Kafit kan. Nah, jadi ini dari atas ke bawah nih. Question, correct answer, wrong answer, option one, option two, option three. Dari atas ke bawah menggunakan apa? Vertikal. Ya. Nah, dari kiri ke kanan berarti ini kotak ini semua ini pakai horizontal ya. Question dengan text box pakai horizontal ini. Horizontal, horizontal. Nah, kalau ini dari atas ke bawah vertikal. Ini new question dengan delete question itu menggunakan horizontal ya. Begin practice. Nah, juga menggunakan pakai horizontal ya, gitu.
Jadi sebelum buat kita harus layouting dulu. Oke, sekarang kita masuk ya ke aplikasi memory card ya. Wah, ini banyak banget nih, ada fitur-fiturnya ya. Nanti ada nampilkan formulir pertanyaan, tanggapan, event, dan juga menyimpan pertanyaan. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini mirip yang seperti minggu lalu ya. Mungkin kita akan coba ada tambahan penyimpanannya. Karena ini nama aplikasi memory card. Ya. Nanti ada namanya Q Group Box. Nah, ini adalah dari widgetsnya. Ibaratkan Kafit punya namanya ini ya. Nih, tata letaknya. Oke. Nih, ya. Dari answer options, nanti ada widget dengan tata letak tertentu. Ya. Nah, ini dibagi nih menjadi 4. Ada 1, 2, 3, 4 semua. Ya. Nah, ini pakai Q groups. Kemudian tata letaknya beda-beda lagi. Ini yang kemarin juga ya. Atau kita buat pertanyaan ya, which nationality does not exist ya. Nah, kemudian answer options-nya juga kita ini gabungkan dengan grup tata letak kedua. Ya, nih. Dan button answer itu ini masuk ke grup tata letak ketiga ya. Nah, gitu. Nanti kita buat seperti itu. Oke, untuk tata letak vertikal utama, ini vertikal dari atas ke bawah ya. Jadi semua garis tata letak dan grup tata letak ini masuk ke bagian ke vertikal utama. Oke ya. Lanjut lagi. Di sini ada layoutingnya ya. Ada button 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada layout ya. Nah, kemudian ada add widget. Nah, oke, jadi bentukannya nanti hasilnya seperti ini. Kita coba langsung. Yuk, silakan dibuka VS Code-nya. Kita akan mulai. Ini Kak buka Algo VS Code ya. Kalian juga sama menggunakan ini. Oke, ini Kak sudah buka. Nah, ini ya. Kita terakhir di nomor yang ke 43 ya. 43 kita buka. Oke, nomor 1 ya. Aplikasi memory card. Silakan dibuat. Dan ya. Nah, ini Cafe coba besarin dulu biar kelihatan kalian extensions buka 20 ya. Oke, ini aja. Kalau nomor 2 ini ya sama juga. Oke, nomor 2 seperti itu ya. Mhm. Yuk, sudah dibuka semua? Masih Ada loading. kendala? Kalau sudah masih loading. Oke, yang sudah boleh kasih jempolnya ya. Biar Kavit tahu siapa yang belum. Nah, raise hand boleh, raise hand, jempol ya. Coba.
Oke, sudah? Oke, Kak mulai ya. Nah, kita akan buat create a memory card. Nah, yang pertama kita ngapain dulu nih? Biasanya yang paling atas program kita. Coba. Kita biasanya isi apa sih? Import from PyQt. Betul Gomez ya. Import. Import ya. Import form. Tapi importnya gini aja. Jadi from Py. Sudah. From Py Qt. Q-nya besar ya. Core. Qt core. Import Qt. Oke, gini. From Qt widgets. Import Qt application. Kemudian Q widget ya. Q H box layout. Q vertical box layout. Kemudian group box ya. Ini Kavit share aja ya ininya ya. Oke, importnya Kavit share aja biar nggak kepanjangan. Nah, coba biar Kavit bisa langsung ke bawah ya. Nih, ntar. Kita buat variabel namanya app biar menampung key application ya. Nah, seperti ini. Sudah buat variabelnya?
Oke, lanjut ya, ke bawah ya, Kafit ya. Hmm. Kemudian Kafit ketik lagi, Kafit buat variabel namanya window key widget ya. Kemudian Kafit panggil set window title ya. Namanya memo card. Oke, buat seperti ini. Oke, jadi kita gunakan namanya queue application. Nah, ini wajib. Nah, kenapa? Karena untuk menjalankan aplikasinya kita membutuhkan PyQt ya. Nah, queue application. Jadi ini ibaratkan modulnya yang perlu kita jalankan. Nah, nanti kenapa Kafik buat variabel app di sini? Jadi nanti di paling bawah Kafik akan exec ya. Kafik akan execute. Nah, agar bisa dieksekut programnya, jadi Kafit tampilan Kafit buat variabel app ya. Nah, jadi satu variabel app. Kemudian yang nomor 8 sama nomor 9 nih. Ada window dan QWidget ya. Nah, widget ini Kafit tampung menjadi variabel window namanya. Nah, karena kita biar memudahkan aja aplikasi jendela ya, jadi widget itu ditampung di variabel window ya. Kemudian window Kafit gunakan jadi widget ya. QWidget ini isinya dalamnya aslinya. Nah, ini kan QWidget di dalam variabel window ya. Kafit panggil aja window-nya, kemudian Kafit set window title-nya menjadi memo card. Nah, misalkan kalian mau ubah ini memo card atau memo card, misalkan memo card Afid atau memo card Leon gitu ya, boleh. Itu hanya sebagai title ya. Oke, lanjut. Kita lanjut, tik ya. Kita buat sebuah button, namanya button OK ya. Nah, OK-nya huruf besar semua. Button OK. Q push button. Nah, ini Kafit kasih namanya answer ya. Untuk menjawab, Kafit kasih di sampingnya adalah tombol untuk menjawab gitu ya. Atau tombol jawaban gini aja ya. Jangan untuk ya. Tombol jawab. Nah, tombol jawaban. Tombol jawab ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian Kafit buat label. Label Kafit kalau di inisialisasi, inisialnya label Kafit biasanya LB ya. LB. LB question. Nah, pakai key label. Ini Kafit kasih gini aja, nanti Kafit jawab. Ini untuk pertanyaan ya, pertanyaan ya, pertanyaan. Itu ya. Ya, sampai sini. Gimana? Ada yang ketinggalan? Boleh langsung bilang sebelum Kafit nanti kirim tambahan code-nya. Nah, nanti ketinggalan jauh ya kalau Kafit sudah kirim tambahan code-nya. Itu sudah ngetik ini dulu, sudah semua ya. Ada yang belum.
Oke, lanjut lagi. Lanjut ya. Rafid buat radio group box ya. Nah, Rafid pakai key group box. Nah, ini untuk answer option. Op options ya. Oke. Nah, ini Kafe tulis grup untuk pilihan jawaban ya. Oke. Kemudian Kafit buat radio button. RBTN ini radio button ya. Nah, key radio button. Kafit kasih strip dulu. Ya, gini. Sudah? Kalau sudah, Kafit salin. Nanti Kafit akan bagikan di grup. Silakan disalin, kemudian ditempel ya. Oke, silakan disalin buat enter baru, tempel itu ya. Nah, silakan. Oke, ini biar nggak terlalu panjang-panjang. Nah, sampai sini terakhir ya. Nih, layout answer one. Membuat layout. Oke. Nah, nih. Ya. Nah, ini sudah dibuatin layoutnya. Oke. Di sini silakan di share screen. Kafit mau lihat progresnya. Darel, Andre, Nanda, Kavana, Leon, dan Gomez ya. Silakan di share screen. David mulai progresnya sampai mana? Iya, ini baru Leon. Oke, sudah semua ini Leon? Sudah disalin ya? Oke. Oke, yang lain mana? Andre? Oke, ini punya Nanda. Bentar Kak, aku mau nyalin dulu. Oke, Nanda sudah. Oke, good job Nanda. Sip. Boleh ditutup lagi. Punya Gomez masih salin. Punya Andre mana? Halo, Andre. Darel. Aku udah Kak. Ini Kak, Oke. Nah, coba disalin ntar dulu Kak ya. belum kopi, bentar ya. Oke. Punya Darel? Mana punya Darel? Oke. Aku udah Kak. Oke, Gomez sudah ya. Udah Kak, Udah. Oke. Punya Darel? Sudah belum Darel? Mana punya Darel? Sudah belum?
Darel. Wah, nggak ada suaranya ya. Oke, Hafid lanjut ya. Nah, sekarang yang paling bawah kalian enter ya. Kita lanjut ngetik lagi sedikit lagi. Kita akan buat panggil window-nya ya. Kita akan set layout, kemudian namanya layout card ya. Setelah itu window.show, setelah itu add.exec ya. Nah, seperti ini. Kemudian coba dijalankan. Kak, ini Gimana? ada tulisan error. Radio Apa? button 2 is not defined. Oh, RBTN2 ya, is not defined ya. Iya, Oke, oh iya, ternyata ada satu lagi radio bat. Oke, berarti Kafit buat RBTN 2 key radio button. Ini ada yang kurang nih. Oke, Kafit buat dulu radio buttonnya. Radio button 1 sudah. Radio button 2. Oh, ini kebalik. Ya, RBTN 3 juga belum ya. Sama 4 ya. 3, 4. Oke ya. Buat seperti ini. Ya. Tambahin RBTN key radio button 2, 3, 4 ya. Nih. Ya, silakan. Jadi nanti hasilnya gimana, Kafit? Gini hasilnya ya. Muncul nanti. Coba. Hasilnya akan muncul seperti ini. Ya, muncul ya. Ini bisa Kafit klik-klik. Oke. Nah, tombol jawabnya juga ada. Nah, ini cara buat aplikasi berjendela. Tinggal kita ada memory card-nya ya, ada pertanyaannya dan tanya jawab. Oke, silakan dibuat dulu. Yang sudah berhasil siapa aja? Biar Kafit lihat dan Kafit berikan nilai ya. Oke, Leon bisa? Sudah ya? Muncul. Nah, Kafit ini mau diganti di stripnya itu diganti jadi pertanyaan, boleh nggak? Coba aja kamu ganti ya. Misalkan question ya. Nih, nanti questionnya ini sebenarnya bukan strip, tapi adalah pertanyaan asli. Misalkan 3 ditambah 3, ya. Kemudian ini hasilnya 6, ini 5, ini 4 ya, ini 3 misalkan. Ya sudah kita jalankan ya, jalankan. Nah hasilnya begini, kakak aku error. 3 tambah 3 6. Tuh ya, muncul kayak gini ya. Kafit ini bisa pertanyaan ujian nggak bisa ya? Oke, gimana tadi yang error siapa? Aku. Coba lihat Gomez. Mana? Kenapa error di situ? Key radio button is not defined. Di baris ke berapa itu? Line 15 key radio button. Coba Kafit lihat radio button punyamu di atas. Paling atas lagi geser kanan. Radio buttonnya belum ada nih. Oh, Ya, ditaruh tambahin di dulu. mana, Kak? Ditambahin di sini.
digabungin di dalam kasih koma key radio button. Nah, itu dia baru bisa ya. Cobain dulu. Apa di situ errornya lagi? The file name, directory name, or volume. Label syntax is incorrect. Coba Kak Fit lihat geser lagi. Kenapa, Kak? Ada yang error tuh punyamu tuh. Qt ya? Coba paling bawah. Kenapa itu nggak ada error? Oh, kamu kurang tuh. Kamu kurang nambahin ini. Nih, yang di bawah. Lihat punya Kak Fit. Ini belum ada ini ya? Oh Iya kan? iya. Coba. Udah bisa, Kak. Bisa. Bisa. Oke. Udah ya. Ada lagi yang masih belum bisa? Gomez sudah, Leon sudah. Punya Nanda. Coba bisa nggak punya Nanda? Mana? Sudah bisa? Nanda? Kenapa tuh? Ada yang typo tuh window E tulisannya. Line berapa? 109. Cek 109. Nah, muncul tapi nggak muncul ininya. Questionnya tuh mana tuh? Nggak ada Lihat nggak lagi muncul. coba. Oh, bukan question, tapi apa? Answernya, button answernya mana coba? Oh, kamu nyalinya double ini. Nyalinya double. Oh, oke Kak, coba aku buat ulang ya. Iya, heeh. Nyalinya satu aja. Coba. Kayaknya double punyamu ya. Jadi double ya. Oke, punya Andre. Nah, Alkindi. Coba, Alkindi udah belum? Ini baru hadir ya, Alkindi ya. Andre, mana punya Andre? Bisa nggak? Coba share screen ya, Andre ya. Oke. Nah, bisa nggak? Oke, di paling atas. Ini C-nya huruf kecil nih. Ganti huruf besar. Widget. W-nya harus huruf besar. Widget sini. Coba, jalanin lagi. Widgets.
Oh, ada Qt-nya, kamu nggak ada Qt itu ya. Tambahin Qt widgets. Widgets ada S-nya, widgets. Apa kak? Nih depan widget ini sebelah huruf W tambahin Qt. Sama kayak gini. Nah, ini huruf S, tambahin huruf S-nya. Nggak ada huruf S. Apa? Ada error apa lagi? Masih. Q label, H box layout, Q application. Oke, sudah situ. Nah, ada errornya nggak? Apa di situ? Nggak muncul. Ininya nih, kelebihan nih. Kakak, kakak, kakak. Hapus ininya. Typo nih. Oke, coba scroll paling bawah. Oke, kamu kurang tuh. Coba nih, tambahin yang kayak gini. Hmm. Sambil dilihat ya. Oke, sudah bisa punya Andre? Gimana punyamu hasilnya? Bisa? Nggak bisa. Coba lihat. Mana? Masih belum ada nih share screen-nya. Layout card ya. Line berapa dia nggak ada? Line 51. So, scroll paling atas. Oke. Layout card. Scroll ke bawah coba lagi. Layout card ya.
Lagi scroll ke bawah. Oke. Kamu salinnya eh, salinnya nggak full nih. Coba ulang lagi salinnya. Salinnya salah nih. Coba ulang lagi. Salinnya kalau udah full pasti bisa ya. Coba dulu. Oke. Yuk, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, ini tadi kita sudah buat hasilnya. Nah, selanjutnya tersisa 30 menit lagi kita akan buat ada memory cardnya ya. Nah, sekarang yang kedua nih. Oke, kita balik lagi dari atas. Sekarang kita masuk ke question panelnya ya. Nah, dari sini Hafid buat menjadi tugas duanya di sini ya. Oke, misalkan ini pertanyaan labelnya adalah pertanyaan pertanyaan matematika misalkan atau MTK gitu ya. Diubah aja, bebas. Kemudian ini Kafit ubah ya. Yuk coba dilihat lagi, balik lagi RBTN di sini, review button. Ini menjadi option one ya. Kemudian ini menjadi option two. Ini menjadi option three. Ini menjadi option four. Nah, coba buat seperti ini. Oke, option one, option two, option three, option. Yang diubah ini isinya aja ya. Yang lainnya tidak ada yang diubah. Oke. Oke, lanjut. Aman ya? Oke, lanjut lagi di sini di sintaks atau baris kode radio group books dot say set layout kemudian layout and suruhan ini kita enter di sini ya. Nah, kita enter. Kita kasih namanya tugas 2 ya. Jadi ini pembatasnya nih. Coba sambil dilihat. Radio group box set layout layout and suruhan. Nah, Kafit akan ngoding di bawahnya sih. Ini pembatasnya ya. Ini pembatasnya. Kita ngoding di bawah sini.
Nah, nih Radio Group Books, kemudian Kafit buat komentar, kita ngoding di bawah Radio Groups. Di atas layout line one ya. Nah, di sini. Coba. Sudah. Kafit ketik. Nah, ini kita akan buat result panel namanya ya. Nah, ini coba Kafit salin. Nanti kalian bisa uh, tempel ya di sini. Nih, Kafit kirim ke grup. Nah, salinnya harus sampai yang full biar nggak salah. Nah, taruh di sini. Oke, taruh di tengah-tengah sini. Ya, ini ya. Kasih batas biar tahu ya. Nah, ini yang ini ya. Sudah ya? Oke, sudah. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang ada tambahan lagi di bawah sini. Nih, di bawah tulisan nih, ya. Oke. Nah, enter di bawah layout line widget yang ada tulisan ini. Qt align horizontal center ya, dan vertical center. Atau langsung di bawah groove box-nya aja ya. Nah, di sini, di sini. Nih, di bawah ini radio group box. David coba kasih ini. Tambahkan di sini ya. David nambahin
ini aja. Oke. Ya, Kafit kirim di WhatsApp. Kemudian coba jalankan. Itu nanti resultnya di situ. Sudah? Ada yang sudah bisa? Leon? Teman-teman yang lain? Saya tampilannya begini, Kak. Ya, tampilannya pasti langsung result kan? Gimana coba? Langsung kemana? Langsung result ya tampilannya ya? Iya, langsung tes result. Benar-benar. Ya, ayo siapa lagi? Yang sudah? Atau ada yang error-error? Biar Kafit lihat, Kafit bantu ya. Kakak, Mm-mm. Gimana? itu tadi kodenya taruh di mana, Kak? Aku tadi baru buka WA. Kodenya ya, kode yang mana dulu nih? Em, Kamu yang bulan yang Kayaknya mana? dua-duanya deh, Kak. Belum aku buka WA soalnya. Belum buka WA? Iya, dari tadi aku tutup WA. Oke, boleh, boleh. Kamu kode yang mana yang belum? Semuanya berarti. Enggak sih yang dua terakhir aja. Dua terakhir, yang answer group box ya. Iya, Answer group box itu taruhnya di sini. Wait ya. Buatin dulu share screen-nya. Answer group box. Oke, ini nih. Di bawah radio group box set layout answer one. Nah, yang ini. Coba lihat atas sama bawahnya biar nggak salah naruh ya. yang di bawah tugas dua ya, Kak. Iya, itu. Isinya yang ini nih. Tugas dua. Kan ini tugas dua. Oke, Taruhnya di sini, bentar. kemudian bawah radio group box sama layout line. Wah, di situ aja naruhnya. Oke. Mm-mm. Kalau yang kedua di mana, Kak? Kalau yang kedua, nah kedua bawahnya nih. Coba lihat di bawahnya itu ada ini. Hmm. Di bawah layout line 2 add widget. Di 56. Mm-mm. Tuh. Layout yang dua. Oh, Eh, sebentar. Mm-mm. Ketemu nggak? Ketemu, Kak? Ketemu ya? Oke, coba Ya, dijalanin. bentar. Hmm. Bisa nggak? Udah, bisa, Kak? Bisa ya? Oke. Ya. Hasilnya tuh result ya. Heeh. Hasilnya result langsung dia. Nah, gitu. Hasilnya memang akan result.
Ya, ada lagi yang belum bisa? Ada lagi yang belum bisa? Ayo. Nah, sudah bisa semua? Kalau yang sudah bisa, boleh di checklist ya hasilnya. Boleh di checklist. Oke. Checklist semua, Kak. Ya, checklist di oke, menerapkan class question. Oke. Nah, baru ini ya, formulir jawaban benar. Ini dulu. Checklist satu dulu. Nah, hari satu dulu ya. Hari satu dulu. Kan nanti masih ada hari dua, hari tiga, hari empat ya. Oke? Nah, ini masih panjang lanjutannya ya. Ini masih bagian ke satu. Memang kita masih result dulu ya. Munculin result dulu. Oke? Hasilnya sudah bisa ya. Seperti pada tampilan seperti ini. Terakhir. Nah, ini Kavit share screen lagi. Wajib hasilnya seperti ini. Nah, ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ada pertanyaan MTK, terus kemudian ada tes resultnya, dan are you correct or not? Ya, kemudian the answer bill here. Nah, nanti bisa jawab. Oke, untuk yang bagian ke satu, finish kita sampai sini ya. Nah, jadi kita tadi sudah apa aja ya? Kita sudah melakukan pembuatan tampilan jendela ya. Nih, jadi nanti tampilannya di sini. Kemudian kita sudah buat layout ya. Kemudian kita sudah buat button answer ya untuk jawab. Nah, gitu. Oke, Kavit balik dulu ke PPT-nya ya. Ini Kavit share screen. Ya. Oke, jadi tadi kita sudah berhasil buat aplikasi memory card yang bagian ke satu ya. Bagian ke satu ini pentingnya adalah kita bisa tahu layouting kita. Nah, jadi nanti di layouting ini kita sudah mulai ke gambar dan seterusnya adalah kalian bisa membuat pertanyaan list ya. Jadi nanti bisa diisi pertanyaan-pertanyaannya ke dalam sebuah memori ya penyimpanan. Jadi nanti penyimpanannya akan dikeluarkan ya. Nah, ini tahapannya. Oke. Kemudian, nah hasil yang di bagian ke satu itu harusnya seperti ini ya. Ini question, test result, kemudian ada benar atau salah tadi jawabannya ya. Kemudian kalau jawaban benar, nanti dia bisa next question ya. Nah, ini sudah berhasil kita buat dan kita selesaikan ya. Nah, ini tata letaknya tadi kita menggunakan baris satu dan baris tiga di tengah-tengahnya menggunakan teks tata letak gitu ya. Nah, ini ya, ada garis, baris, kemudian tata letak. Oke. Nah, hari ini tadi sudah semua. Nah, kemudian Kak mau nanya nih. Nah, tadi siapa saja yang sudah bisa? Atau ada yang masih belum bisa? Boleh angkat tangan. Lah emang tampilannya ini dulu ya. Eh tes result Iya, betul. Kita buat layout text resultnya dulu. belum bisa diklik answernya. Belum. Itu nanti di bagian Oke, kedua ya. Minggu kita depan, hari kedua. Jadi bertahap. Jadi sebelum
kita buat full, kita bertahap dulu. Kenapa? Biar nanti semakin paham. Oh, ternyata buat aplikasi jendela itu tahapannya gini dulu. Ya, buat tampilan yang belum ada pertanyaannya dulu aja, tampilannya dulu. Tadi kan udah dites tuh. Kafit buat pertanyaan 3 tambah 3, jawabannya 6 5 4 3 gitu ya. Nah, tampilannya udah kelihatan. Kemudian Kafit buat result tadi untuk sebagai hasilnya. Tapi belum ada answer atau next question. Itu di pertemuan minggu depan ya. Jadi dikit-dikit. Nah, sambil di rumah, sambil ada waktu luang sambil lihat programnya. Kok. Nah, kemudian ini kayaknya perlu harus aku tanyain. Nah, tanyain ke Kafit. Kafit ini maksudnya programnya yang apa ya? Kemarin aku coba-coba ini tapi aku belum paham ya. Langsung tanya Kafit gitu ya. Jadi nanti bisa tiap stepnya. Oke? Nah, kira-kira apa lagi yang sulit dari yang tadi? Teman-teman, Andre, nah nih Gomez, Nanda, Leoni, Kavana, Darel. Yang sulit apa lagi dari yang tadi materinya? Yang sulit kodenya panjang-panjang sih, Kak. Panjang-panjang. Panjang-panjang ya. Wah, bener ya. Memang kode tuh, sebenarnya kode itu kenapa bisa panjang? Kenapa, Cuk? Karena memang programnya yang kompleks gitu ya. Nah, sebenarnya nggak sulit, tapi kalau buat aplikasi, karena itu bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Inggris. Coba kalau pakai bahasa-bahasa yang alien komputer banget gitu. Kalian pernah nggak lihat bahasa alien komputer banget? Nah, jadi bahasanya itu 01 01 01 gitu. Wah, sulit tuh. Ya. Jadi gitu. Apalagi yang sulit. Sulit, sulit mengerti Kak. Sulit nggak kira-kira kalau dipahami? Sulit ya. Sulit ya. Nah, jadi nanti pelan-pelan aja buatnya biar nggak terlalu sulit-sulit banget ya. Oke? Nah, untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai. Jadi di pertemuan minggu depan kita akan buat bagian yang kedua, yaitu buat kalau di tugasnya adalah apa tadi? Coba Kak Fit sambil perlihatkan kembali untuk materi minggu depan. Ya, hari ke-1 ini checklist 2 ya. Hari 1 pembuatan antarmuka dan formulir jawaban yang benar. Nah, jadi kita membuat pertanyaan tadi, Kafit buat 3 tambah 3 ya. 6 5 4 3 2 untuk answer option. Kemudian nextnya Kafit buat result ya. Result dari question ya. Jika jawabannya itu benar, Kafit sudah buat juga, kalian juga sudah selesai, jadi checklist. Jawab dan pertanyaan berikutnya, berarti next question ya. Nah, next question. Next questionnya kondisinya juga apa? If answer is correct ya. Kalau wrong berarti dia nggak bisa ya. Kalau wrong atau incorrect berarti dia tidak next question. Alias dia akan stop gitu ya. Kemudian hari kedua juga kita akan mengajukan pertanyaan dan memproses jawabannya. Jadi nanti ada proses jawaban ya. Jika jawabannya benar ya, if correct berarti muncul resultnya ya atau muncul pop-up-nya. Nah itu hari kedua. Oke? Nah gitu. Oke ya. Untuk hari ini terima kasih yang sudah hadir semua ya. Nah tetap semangat. Kita ketemu lagi hari Selasa. Tetap jaga kesehatan dan selamat malam semuanya. Dadah. Sampai jumpa di hari Selasa minggu depan. Terima kasih, Dadah. Kak. Iya, Siap, Kak. sama-sama. Sama-sama.